Bagi manusia, waktu bukan sekadar sesuatu yang berlalu. Ada masa-masa tertentu yang memiliki bobot lebih berat, makna yang lebih dalam, dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan waktu lainnya. Dalam Islam, sebagian masa ini disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Masa-masa ini dikenal sebagai bulan-bulan haram, suci. Namun, apa sebenarnya bulan-bulan ini? Mengapa ia dianggap suci? Dan apa yang sesungguhnya Allah lindungi pada waktu-waktu tersebut? Al-Quran tidak pernah berbicara tentang waktu secara kebetulan. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan secara makna bahwa jumlah bulan di sisi Allah ada 12, dan di antaranya terdapat 4 bulan haram. Lalu datang peringatan yang mendalam. Pada bulan-bulan itu, janganlah kamu menzalimi diri kalian sendiri. Ayat ini mengungkap satu kebenaran penting. Waktu memiliki tatanan ilahi, dan tatanan ini bukan ditentukan oleh pilihan manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Rasulullah menjelaskan bulan-bulan ini dengan jelas dalam khutbah wada. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bukan bulan-bulan biasa. Pada waktu-waktu ini, irama kehidupan sengaja diperlambat. Peperangan dihentikan, amarah dikendalikan. Manusia diajarkan untuk menahan diri. Hari ini, kata haram sering dipahami hanya sebagai larangan. Padahal maknanya lebih dalam. Bukan sekadar melarang, tetapi melindungi dan menjaga kesucian. Bulan-bulan haram melindungi aspek paling rentan dalam kehidupan manusia: jiwa, harta, kehormatan, dan nurani. Bulan-bulan ini mengajarkan satu kebenaran mendasar: tidak ada kehidupan di mana segalanya diperbolehkan. Ada satu fakta sejarah yang sangat mencolok. Bahkan sebelum datangnya Islam, pada masa jahiliyah manusia tetap menghormati bulan-bulan ini. Pedang disarungkan, dendam darah dihentikan, jalan-jalan menjadi aman. Bahkan ketika seseorang bertemu musuh terbesarnya pada bulan-bulan ini, ia tidak akan menyakitinya. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan yang tak terelakkan. Jika bulan-bulan ini dihormati bahkan sebelum turunnya wahyu, bagaimana sikap kita terhadapnya hari ini? Al-Quran hanya memberikan satu perintah terkait bulan-bulan ini. Janganlah menzalimi diri kalian sendiri. Peringatan ini bersifat sangat batiniah, karena kezaliman tidak selalu dilakukan kepada orang lain. Terkadang, kezaliman terbesar dilakukan kepada hati sendiri, dengan melukai hati orang lain, mengabaikan hak-hak, dan menjadikan kelalaian sebagai kebiasaan. Bulan-bulan haram memanggil manusia kepada kesadaran dan pertanggungjawaban batin. Di antara bulan-bulan ini, Rajab memiliki kedudukan yang istimewa. Ia suci dengan sendirinya, tidak terkait dengan peperangan, tenang dan reflektif. Para ulama mengatakan bahwa Rajab membangunkan hati, seakan berbisik kepada jiwa, hiduplah dengan lebih sadar. Bulan-bulan haram tidak terutama ditujukan kepada masyarakat, melainkan kepada individu. Pada waktu-waktu ini Allah menghendaki manusia belajar menahan diri, karena hati yang tidak mampu mengendalikan dirinya pada akhirnya akan merusak dunia di sekitarnya. Bulan-bulan ini bukan tentang keteraturan lahiriah, melainkan tentang membangun keteraturan batin. Jika Allah telah menempatkan sebagian waktu di bawah perlindungan khusus, maka tanggung jawab kita adalah menempatkan hati kita di bawah perlindungan pada waktu-waktu tersebut. Bulan-bulan haram mengingatkan kita pada satu kebenaran penting. Waktu tidak sekadar berlalu, waktu meninggalkan jejak.